Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Menurut saya, hidup damai, penuh syukur dan sukacita itu mulai dengan berdamai dengan diri sendiri. Dan meneliti, bersahabat dengan diri sendiri, itu adalah sebuah langkah untuk sungguh-sungguh mengenali dan menerima diri, sehingga kita nyaman dengan diri sendiri. Dan itu adalah awal dari hidup nyaman dengan siapa saja. Hening, mengenal diri dan mengasihi, menerima diri itu bukan egoisme. Itu adalah perawatan, maintenance. Kita sekali-sekali harus masuk ke dalam diri, melihat apa yang perlu, dan kemudian menerima, memperbaiki, menyembuhkan, mengasihi diri sendiri. Itulah cara kita bisa terus-menerus hadir dengan keadaan yang sehat. Karena sebetulnya sejak lahir kita itu dengan diri sendiri. Ketika orang lain bersama kita, oke, tapi ketika orang lain pergi, kita sendiri. Nanti ketika kita menikah memang bersama-sama, tapi tidak selalu pasangannya akan bersama. Bahkan bersama-sama pun tidak selalu I am here for you, menemani kita. Tapi juga pasangan itu juga tidak selama-lamanya. Nanti juga kita akan tetap sendiri. Maka diri kita ini penting sekali. Maka perlu dikenali, diterima, disyukuri, dan dicintai. Dan itulah awal dari hidup damai, penuh syukur dan sukacita dengan siapa saja. Kalau kita lagi jatuh, gagal, coba hening dan masuk ke dalam, jangan dikritik, jangan disalahkan, tapi dimengerti, dihibur, diteguhkan. Kita seringkali justru menjadi musuh yang paling kejam terhadap diri sendiri. Yang selalu mengkritik, menyalahkan, dan jarang kita mengenali duduk bersama, kemudian menerima, membesarkan hati. Padahal itu namanya maintenance. Mobil sebagus apapun kalau jalan terus, suatu ketika kita bisa mengalami kesulitan di jalan, tiba-tiba mogok. Mungkin karena olinya perlu diganti, tapi tidak diganti-diganti, air radiatornya habis, karena terus keluar, dipakai terus. Badan kita, pikiran kita, diri kita juga perlu istirahat, perlu maintenance. Sekali-sekali duduk, tenang, masuk ke dalam diri, hening, dan menerima diri apa adanya, mengasihi, menghibur, menyembuhkan yang luka-luka. Dan itu mesti sering-sering dilakukan. Jangan ditinggal pergi terus keluar kemana-mana, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah dicintai, diterima, dihargai. Maka Tuhan juga memerintahkan kepada kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri kita itu bukan egoisme, itu adalah ukuran cinta kita kepada yang lain. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, pasti yang lain juga tidak kita kasihi. Kalau kita tidak memperhatikan diri sendiri, orang lain juga akan tidak diperhatikan. Kita mencari validasi dari luar karena kita tidak mendapat validasi dari dalam. Kita mencari cinta di luar karena kita tidak menemukan cinta di dalam. Maka sering-seringlah duduk tenang, hening, checking in, masuk ke dalam, lalu mengalami, merasakan semua yang terjadi di dalam diri, menerimanya, menghormatinya, mengasihinya, menyembuhkannya. Itu proses maintenance, bukan egoisme.
Self love itu bukan egoisme, itu maintenance. Itu adalah langkah awal mencintai yang lain, mencintai dunia, mencintai Tuhan. Dan itulah ukuran cinta kita kepada sesama kita. Maka sering-seringlah masuk ke dalam diri, mengenali, mengalami, mensyukuri, bergembira, menyembuhkan, mengasihi diri. Karena sebetulnya dalam diri kita itulah bertahta Roh Kudus, Allah sendiri. Kalau kita masuk di dalam diri, kita akan ketemu Allah yang adalah kasih itu sendiri. Sehingga ketika kita keluar sebagai kasih. Tidak perlu berusaha mengasihi, karena kita adalah kasih itu. Kasih kemudian meluap secara natural dari dalam. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal, memeluk, menerima, mengakui, menghormati, dan mengasihi diri kita sendiri secara benar. Kita mengenalinya, mensyukurinya. Karena kita adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Di dalam diri kita itulah kita mengalami, menyaksikan, dan kemudian mengambil keputusan, membawa kabar gembira, membawa damai sejahtera dari dalam. Tapi kalau jarang dikunjungi, itu seperti rumah yang terus ditinggal pergi. Lama-lama kotor, banyak sarang laba-laba, dan membuat kita tidak nyaman. Karena kita tidak nyaman, akhirnya terungkap juga kepada yang lain. Kita tidak nyaman juga dengan yang lain, dan membuat orang lain juga tidak nyaman dengan kita. Maka sering-seringlah bersahabat, berpelukan dengan diri sendiri. Bukan kita yang mengendalikan hidup ini, tetapi Tuhan yang ada dan bertahta di dalam diri. Kita ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah kehendak Tuhan atas diri kita. Kita cukup mengenali diri, memeluk kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama kita dan bertahta di dalam diri kita. Dari situ kita kemudian bisa menghayati kehidupan yang penuh syukur, sukacita, dan kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.